Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Organisasi kemasyarakatan dengan nama Paguyuban Tunggal Rahayu di Kabupaten Garut, Jawa Barat membuat heboh dan viral di media sosial. Selain mengubah lambang negara Garuda Pancasila, ormas ini juga diketahui mencetak uang sendiri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Garut, Wahyu Dijaya, menyatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat terkait temuan gerakan baru di masyarakat yang dinilai menyimpang. Ormas Tunggal Rahayu sebelumnya telah mengajukan legalitas dengan menjanjikan kompensasi. Dugaan menyimpang salah satunya dengan mengubah lambang negara Garuda Pancasila. Tidak hanya itu, ormas juga mencetak uang sendiri. Wahyu Dijaya menyebut Ormas Tunggal Rahayu disinyalir sudah memiliki pengikut mencapai ribuan orang. Bukan hanya di Kabupaten Garut, namun sudah menyebar ke daerah lainnya hingga ke Majalengka. Dan pemirsa, untuk membahasnya dengan paguyuban di Garut ini kami telah bersama dengan Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Garut, ada Wahyu Dijaya. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Dade. Baik Pak Wahyu, jadi sudah berapa lama keberadaan paguyuban ini ada di Kabupaten Garut Pak? Sebetulnya kalau untuk limitasi waktu ya kita melihatnya dari kedatangan anggota Tunggal Rahayu ke kantor ya, di dalam rangka rencana proses pembuatan perizinan. Itu di kisaran akhir-akhir 2019 datang ke kantor. Baik, artinya mereka secara resmi baru datang ke kantor Bakes Bangpol pada akhir 2019, relatif baru. Lalu Pak, kami konfirmasi lagi yang membuat heboh dan viral selain lambang Garuda Pancasila yang diciptakan oleh mereka dengan bentuk yang tidak lazim begitu dan mencetak uang sendiri, apalagi yang mencolok dari ormas ini? Termasuk barangkali ini pelecehan gelar akademis ya. Karena ketuanya ini memakai gelar-gelar akademis, profesor, doktor, insinyur, ya dan lain-lain sebagainya. Nah ini barangkali salah satu indikator selain katakanlah kaitan dengan gambar burung Garuda juga mencetak uang. Baik, apakah artinya ada indikasi bahwa pimpinan dari ormas ini menggunakan gelar-gelar akademik palsu? Setelah kita selisik, ya kita konfirmasi ke Forkompimcam, itu lulusan aliyah kebetulan yang bersangkutan itu Sutarman itu. Tapi sekarang dengan memakai gelar dan merubah namanya dari Sutarman menjadi profesor, doktor, insinyur, haji, cakraningrat, bla 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 bla. Baik, Pak Wahyu, lalu bisa digambarkan lagi, jadi ormas ini bergerak di bidang apa? Sosial, budaya, keagamaan, atau lebih apa tepatnya? Nah setelah kita pelajari, ini nampaknya kan kalau tema sentralnya dia lebih kepada komitmen terhadap NKRI ya. Tapi di dalam implementasi ini lebih pada masuk gerakan-gerakan yang lebih bersifat, ya memang ada pengajian juga, tapi itu namanya kemasan. Dia lebih terfokus ke sosialisasi program yang dia miliki. Ya. Jadi, baik Pak Wahyu, lalu ini dari informasi yang kami terima dari website resmi pemerintah Kabupaten Garut, per 5 September 2020 pihak ormas sudah mengajukan legalitas ke Bakes Bangpol. Bagaimana prosesnya sejauh ini? Saya kira kalau berbicara tentang persoalan izin, ini kan ada 12 item ya, 11 atau 12 item ya. Selain katakanlah akta hukum umum yang diterbitkan oleh Kemenkumham, juga ada SKT, surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kemendagri, beserta kelengkapan-kelengkapan normatif lain, semacam katakanlah tempat domisili, ya, sekretariat, terus kemudian juga ada akta notaris dan lain-lain sebagainya.
Nah, kalau mereka ini anggotanya datang ke kami hanya memperlihatkan proposal tok, ya. Nah, kami coba konfirmasi secara normatif, dia menjanjikan akan melengkapi kan begitu. Tapi kemudian kami coba baca selintas, ya, ini ada kejanggalan di dalam proposal itu sendiri, termasuk yang ditemukan awal ini kaitan dengan keberadaan gambar Garuda yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ya, di dalam undang-undang. Nah, saya coba konfrontir juga, ini dasar alasannya apa, tapi dia anggotanya itu tidak mampu menerangkan begitu. Ya akhirnya dia permisi pulang, saya tunggu, belum ada datang sampai sekarang. Nah, tapi belakangan ini ada kawan yang dari Bakes Bangpol Majalengka, ya, kawan datang ke Garut mempertanyakan tentang organisasi ini. Dan memang sama kebetulan organisasinya, informasi yang bersangkutan pusatnya di Garut. Kalau di kami Baik, sebilang ini belum ada kegiatan. Ya. Soal anggota, jadi identifikasi awalnya apakah kesemua anggota paguyuban ini ada di Garut saja atau sudah menyebar hingga keluar Garut? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, ini sudah menyebar, tapi masih bentuk parsial gitu ya. Tapi yang di Majalengka berdasarkan informasi dari kawan Bakes Bangpol di sana, ini anggotanya sudah ribuan. Gitu. Tapi kalau untuk di kita di Garut, ini baru penyebaran ke beberapa kecamatan. Ya memang kalau kita kalkulir mungkin ribuan juga kan begitu untuk di Garut. Baik, lalu langkah apa Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat mungkin dengan Polri dan TNI untuk membina ribuan masyarakat ini, anggota ormas ini? Saya kira kami kemarin sudah ada rapat koordinasi ya dengan tim Kominda, ya, Komunitas Intelijen Daerah. Kita coba bahas, kita urai, dan kita coba klasifikasikan berdasarkan fungsi kewenangan masing-masing institusi. Mungkin kalau kami ini lebih tepat di wilayah ekses sosial politiknya, ini karena menyangkut lambang negara, begitu ya. Terus kemudian Polri ini sudah bergerak juga, malahan kemarin sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Ini menyangkut indikasi aspek pidananya. Nah kemudian juga ini kejaksaan sama kebetulan sebagai ketua Bakor Pakem, ya. Ini barangkali ada terindikasi aliran-aliran sesatnya kan begitu. Dan memang kami komitmen untuk Kabupaten Garut ini tetap alur hukum yang kita kedepankan. Baik, Pak Wahyu terakhir singkat saja kapan rencananya akan menggelar pertemuan atau mediasi lagi? Kebetulan kalau untuk teknis ini sudah dilakukan ya oleh Forkopimdam Kecamatan Cisewu dengan mantan-mantan anggotanya kan begitu ya. Tapi kalau untuk mediasi menghadirkan mereka, ya kita menunggu proses hukum dulu. Tapi kalau untuk kajian-kajian, ini di dalam waktu dekat, besok Kamis mungkin, ya. Ini Ketua Bakor Pakem, Pak Kajari Besar Mausur akan merumuskan kembali tentang langkah-langkah tindak yang akan dilakukan. Baik, kita nantikan perkembangannya bersama. Terima kasih Wahyu Dijaya, Kepala Bakes Bangpol, Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami.